Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih ibadah bersama guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin M. Hafizahullah Ta'ala. Dan salam sungguh curahkan kepada kita yang mulia Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah ada bersama kita beliau, guru kita, pemateri kita pada kesempatan ini, Al-Ustadz Anas Burhanuddin M.H. Hafizahullah Ta'ala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifalakum Ustaz. Alhamdulillah, saya baik dan sehat. Semoga antum dan para pemirsa serta pendengar kita juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah. Jazakumullah khairan atas waktu kesempatan bisa kembali membersamai antum Ustaz dalam program kali ini yang semoga bermanfaat Ustaz ya. Wa iyyakum, alhamdulillah. Baik Ustaz, sebagaimana biasa di pembukaan kita minta berupa nasihat Ustaz. Falyatafaddal mazkura ma'jura. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam urusan dunia, saat kita mengklaim sesuatu atau mendakwakan, kita dituntut untuk memberikan bukti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i." Tapi harus ada bukti dari orang yang mendakwa atau orang yang mengklaim sesuatu. Maka demikian juga dalam urusan akhirat kita. Ketika kita mengklaim bahwasanya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dituntut untuk bisa memberikan bukti akan cinta itu. Dan bukti klaim cinta kepada Allah telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian mencintai aku, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umat beliau bahwa jika mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buktinya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada klaim cinta kita, yaitu cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat kita mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus bisa memberikan bukti dari cinta itu, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita. Kita harus mengikuti ajaran beliau. Dan barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menyelisihi beliau dalam ibadah-ibadah beliau, maka ini adalah cinta yang hanya mengaku-ngaku saja. Ini hanyalah klaim yang tanpa bukti. Karenanya Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ini adalah ayat ujian bagi orang-orang yang mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan dari beliau.
Karenanya kita berharap majelis kita pada hari Rabu setiap pekan ya, bisa membimbing kita semuanya, memotivasi kita semuanya untuk lebih memahami sunnah Rasulullah SAW sehingga kita bisa menjalankan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Masalah barakallahu fik. Jadi standar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi itulah buktinya dan itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kita. Allah langsung yang jelaskan. Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya jalan hidup. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menuntut bukti dari cinta. Dan menjelaskan buktinya berupa apa? Ternyata buktinya adalah berupa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti beliau dalam sunnah-sunnah beliau. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan atas nasihat di pembukaan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, dah banyak pertanyaan Ustaz, kita coba bacakan satu persatu Ustaz. Dan juga kita mengajak pemirsa dulu Ustaz, dan juga menyampaikan kepada para pemirsa juga para pendengar di mana saja berada bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tua FM Riau dan Radio Dai Tengaran. Kita ucapkan terima kasih, jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada di 0331544687 sebagaimana di layar televisi Anda. Baik, satu pertanyaan kita bacakan Ustaz sebagai pertanyaan perdana pada kesempatan kali ini dari Bapak Darus dari Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, adakah larangan membuat jamaah baru di suatu masjid apabila telah ditetapkan di masjid itu seorang imam? Ya, agama Islam mendorong umat Islam untuk saling mencintai, saling menghormati di antara mereka, dan tidak muncul saling benci dan bermusuhan di antara mereka. Ya, ini adalah salah satu pokok syariat Islam. Kita dituntut untuk rukun dengan kawan-kawan kita, sesama akidah, sesama agama, satu akidah, satu agama, dan Islam melarang kita dari perkara-perkara yang bisa membuat kisruh dan pecah belah di antara saf umat Islam. Nah, di antara perkara yang bisa memunculkan perpecahan di antara umat Islam adalah kalau dalam satu masjid mereka membuat dua jamaah secara sengaja. Secara sengaja maksudnya adalah ada sebagian orang yang tidak mau sholat di belakang imam yang sudah disepakati bersama. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa memicu permusuhan. Karena akhirnya umat Islam dalam satu masjid pecah menjadi dua shaf. Sehingga akhirnya ada orang yang sholat bersama imam yang pertama, yaitu imam yang ratib, imam yang resmi yang dipilih di masjid itu. Kemudian ada sebagian lagi yang berpikir nanti saya nggak mau sholat di belakang dia, nanti akan ada jamaah yang kedua setelah 15 menit atau setelah 10 menit, nanti saya ikut jamaah yang kedua saja. Bisa dibayangkan kalau dalam satu masjid ada pemikiran seperti ini. Tentunya itu menunjukkan pecahnya shaf umat Islam dan saling memusuhi di antara mereka, juga saling tidak menghormati, padahal mungkin dalam perkara-perkara yang masih bisa ditolerir. Ya, dan ini adalah sesuatu yang dilarang. Kalau memang bentuknya seperti ini, maka ini tidak boleh. Ya. Dalilnya adalah pokok syariat yang umum. Ya, jadi ajaran syariat yang umum yang melarang kita untuk menimbulkan sesuatu yang memecah belah. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama ketika membuat pembahasan ini. Mereka tidak menyebutkan
dalil secara khusus, tapi mereka menyebutkan kaidah syariat ini, yaitu bahwasanya hal tersebut bisa menimbulkan permusuhan dan pecahnya shaf umat Islam di daerah tersebut. Adapun kalau yang dimaksud dengan jamaah yang kedua adalah jamaah kedua yang tidak disengaja. Artinya ketika imam yang rotib sudah selesai sedang mengerjakan sholat, ada sebagian jamaah yang terlambat. Bahkan ada sebagian yang akhirnya tidak bisa sholat bersama imam. Maka tidak masalah bagi mereka untuk melakukan sholat jamaah di masjid yang sama, sehingga itu menjadi jamaah kedua dalam sholat tersebut. Ini tidak apa-apa, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat di antara para ulama. Kalau kita terlambat, kemudian bersama kita ada 2 orang, 3 orang, atau lebih banyak atau lebih sedikit, maka kita disunahkan untuk mengerjakan sholat jamaah setelah jamaah yang pertama, ya, sholat jamaah bersama orang-orang yang terlambat sholatnya. Ini ditunjukkan oleh beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Di antaranya ketika ada seorang sahabat yang terlambat, maka beliau mengatakan kepada orang-orang yang sudah selesai sholat, ayyukum yatasaddaqu ala hadha, siapa di antara kalian yang mau sedekah untuk orang ini? Apa artinya? Artinya sedekah adalah sholat bersama orang ini. Mereka sudah selesai sholat fardu, kewajiban sholat fardu mereka sudah gugur, tapi kemudian sekarang Nabi Muhammad SAW membuka pintu pahala yang lain. Ini ada saudara kita yang terlambat sholat. Nah, jangan sampai dia sholat sendiri. Agar dia bisa mendapatkan jamaah, maka dia butuh ada orang yang sholat bersamanya. Maka beliau meminta para sahabat untuk bersedekah. Ayo, siapa yang bersedekah untuk sholat bersama saudara kita yang terlambat ini? Maka akhirnya ada beberapa sahabat yang kemudian ikut sholat bersama. Ini kalau kita ingin namai, ya, ini tentunya ini adalah jamaah yang kedua dalam masjid. Tapi ini adalah jamaah yang tidak disengaja. Jadi nggak ada niat misalnya, nanti akan ada 2 jamaah dalam sholat. Tidak seperti itu. Jadi yang ada hanya 1 jamaah. Tapi kemudian karena ada yang terlambat, ya, tanpa disengaja, akhirnya mereka mengerjakan jamaah yang kedua. Adapun yang seperti ini, maka ini tidak boleh. Maka ini boleh, dan justru itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun sengaja, ya, membuat ada misalnya sholat jamaah bergilir, ya, ada jamaah pertama, 2, 3, dan ini menurut para sejawat pernah terjadi di Masjidil Haram, ya, di mana setiap mazhab punya mihrab sendiri. Nah, kemudian sholat di Masjidil Haram itu bergilir. Jadi ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ada 4 mazhab yang ada di sana. Kemudian masing-masing sholat ini yang diingkar oleh para ulama. Pernah terjadi dalam sejarah Islam, tapi para ulama mengingkarinya, dan itu yang dimaksud dengan membuat jamaah kedua, ketiga, keempat yang dikhawatirkan bisa memunculkan perselisihan dan saling memusuhi di antara umat Islam. Masya Allah. Ya, demikian. Kalau kita lihat syariat ini sangat menjaga agar umat Islam bersatu gitu saja. Iya, betul. Betul, mereka diharapkan saling menjaga kekompakan, saling menjaga shaf, ya, sehingga mereka bisa menjadi umat yang kuat dan rukun sama mereka. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, soal kedua kita bacakan Ustaz dari Ibu Nana Rohana dari Jawa Barat, Kabupaten Subang. Ustaz, sahkah sholat Jumat yang dilakukan tanpa ada khutbah Jumat? Yang ada hanya pembacaan salam, sholawat, dan bacaan 1 ayat Al-Quran tanpa ada ruh khutbahnya. Terus karena merasa ragu, saya salat zuhur di rumah. Benarkah yang telah saya lakukan itu, Ustaz? Iya. Ya, memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya khutbah Jumat itu harus 2 khutbah dan harus terpenuhi syarat-syarat tertentu seperti membaca Al-Quran dalam setiap khutbah, kemudian wasiat dengan takwa kepada Allah dalam setiap khutbah, salawat dan salam dalam setiap khutbah, dan semacamnya. Ya, ini barangkali yang membuat saudara kita ini menganggap khutbah yang dia lihat di masjidnya itu tidak memenuhi syarat itu, sehingga berpikir sholat Jumatnya tidak sah, sehingga dia harus sholat zuhur di rumah. Ya,
apakah yang dilakukan benar ya? Jawabannya itu adalah pendapat sebagian ulama. Itu adalah pendapat sebagian ulama dan di antara yang paling ketat, yang paling tegas dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i. Mereka memiliki syarat-syarat yang ketat untuk kriteria khutbah yang memenuhi syarat untuk disebut sah. Ya. Jadi itu adalah pendapat sebagian ulama. Jadi ya berdasarkan pendapat itu maka apa yang dilakukan sudah benar. Tapi kalau kita melihat kepada dalil, ya, kalau kita melihat kepada apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, kita akan dapati bahwasanya khutbahnya Rasulullah SAW itu sangat variatif. Kadang pandang, kadang panjang, kadang pendek, tapi lebih sering pendek. Dan beliau menasihatkan agar khutbah kita pendek saja, salatnya yang diperpanjang. Itu diantara sunnah khutbah Rasulullah SAW. Kemudian pernah beliau khutbah itu dengan membaca surat Qaf saja. Nah, jadi tidak disebutkan ada 2 khutbah di situ, tidak disebutkan ada syarat-syarat yang tadi yang panjang tadi yang kita sebutkan tadi. Itu beliau hanya membaca surat Qaf dari awal sampai akhir. Kadang-kadang membaca sebagiannya saja. Dan ini beliau lakukan beberapa kali sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan saya tidak hafal surat Qaf kecuali karena saya sering mendengar Rasulullah SAW membaca surat itu dalam khutbah Jumat. Nah, jadi khutbahnya Rasulullah SAW itu variatif, bentuknya tidak satu dan itu saja, tapi variatif. Nah, karenanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya khutbah yang cukup untuk sahnya sholat Jumat adalah khutbah yang disebut khutbah oleh suatu masyarakat. Jadi dikembalikan kepada urf atau adat yang berkembang di masyarakat. Kalau masyarakat menilai itu adalah khutbah, meskipun pendek, maka berarti khutbah itu sah. Jadi kalau kita melihat tadi di situ sudah ada salam, kemudian ada salawat dan mungkin alhamdulillah ya untuk Allah Subhanahu wa taala, salawat untuk Rasulullah SAW, kemudian ada pembacaan ayat ya. Mungkin ini adalah khutbah yang pendek, mungkin bisa dikatakan khutbah yang minimalis. Khutbah yang minimalis dan saya berharap itu adalah khutbah yang cukup meskipun minimalis. Karena pertimbangan khutbahnya Rasulullah SAW juga variatif. Nah, jadi tidak harus ya menurut pendapat yang lebih kuat tidak harus seketat yang disebutkan tadi itu harus 2 khutbah kemudian harus berisi nasihat dalam setiap khutbah, bacaan Al-Quran dalam setiap khutbah. Itu yang bagus, itu luar biasa kalau kita melakukan itu bagus. Tapi jika tidak terpenuhi maka tidak berarti khutbahnya tidak sah dan sholat Jumatnya tidak sah. Karena sekali lagi bentuk khutbah Rasulullah SAW dalam khutbah Jumat, dalam sholat Jumat itu sangat variatif. Sehingga para ulama mengatakan ini pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwasanya jika sebuah khutbah disebut khutbah, orang menganggapnya khutbah meskipun pendek. Yang menurut masyarakat setempat maka itu adalah khutbah yang cukup dan membuat sholat Jumat kita sah. Ya demikian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita berikan kesempatan penelpon telah terhubung saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Cici di Lampung. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau bertanya. Saya kalau bepergian Ustaz memakai baju panjang sampai nutupi mata kaki, malah sampai telapak kaki gitu. Terus pakai kaos kaki. Terus saya kalau sholat langsung pakai kaos kaki aja pas sujud, tapi mungkin telapak kakinya kelihatan, yang kaos kakinya itu berbentuk kaki masih. Jadi sholat saya bagaimana ya Ustaz, sah apa enggak gitu? Baik, bisa dibantu. Ya, maksudnya kadang-kadang kakinya, telapak kakinya yang pakai kaos kaki itu kelihatan kalau pas sujud. iya tertutup, tapi tertutup kaos kaki kan? Hanya masih membentuk ya berarti ya? Ya bentuk kaki persis gitu, namanya kaos kaki gitu Ustaz. Baik. Iya, oke. Saya tanyakan sah enggak sholatnya gitu. Baik Ibu, cukup Ibu Zikri di Lampung. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya, jadi saat kita sholat maka kita wajib untuk menutup aurat kita. Ini syarat
sahnya sholat bagi laki-laki maupun perempuan, ya. Aurat harus ditutup. Dan dalam kasus yang ditanyakan, ya, Ibu Zikri di Lampung menyebutkan bahwasanya telapak kaki juga sudah ditutup dengan kaos kaki. Ya, sebagian ulama berpendapat telapak kaki bukan aurat, ya. Ini mazhab Hanafi berpendapat seperti itu, tapi jumhurul ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya telapak kaki termasuk aurat, jadi harus ditutup. Dan seperti disebutkan dalam pertanyaan, Bu Zikri sudah menutup telapak kakinya dengan kaos kaki. Jadi aurat sudah tertutup sebenarnya. Hanya saja karena masih membentuk anggota badan, ya, yaitu telapak kaki, maka sebenarnya menutup auratnya tidak sempurna. Jadi masih sudah tertutup, ya, tidak kelihatan, tapi masih membentuk. Ya, namun ini tidak punya dampak kepada tidak sahnya sholat, ya. Kurang, iya. Lebih baik kalau telapak kaki itu bisa ditutup oleh kain yang lebih panjang barangkali, ya. Mungkin ditambah dengan sarung atau ditambah dengan abaya, ya, atau jubah yang menjulur lebih panjang. Itu yang sempurna. Tapi sholat ibu tetap sah insyaallah karena aurat itu sudah tertutup alhamdulillah. Dan para ulama, yaitu jumhurul ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya tersingkapnya, ya, sedikit aurat, seperti sedikit rambut atau sedikit barangkali sedikit telapak kaki. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Nah, jika yang tersingkap sedikit saja, itu adalah pendapat sebagian besar ulama. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Zikri sudah lebih dari itu, karena beliau sudah menutup telapak kaki meskipun masih membentuk, ya, tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat sholat beliau sah. Alhamdulillah. Terima kasih barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita beralih kepada pertanyaan berikutnya saat telah masuk dari Ibu Yanti Deswita di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar. Assalamualaikum Ustaz. Ketika saya sakit perut, muntah-muntah dan mencret menjelang sholat maghrib. Tapi ada penelpon yang terhubung, saat kita dahulukan saja. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak Kadan saja. Ya, silakan Pak Kadan. Ya. Di Cianjur. Ya, barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Ya, saya ingin bertanya tentang khutbah, Ustaz. Ya. Di dalam khutbah Jumat itu ada berapa rukun, Ustaz? Dan kalau misalkan contohnya ada 5 misalkan, Ustaz, kan di dalam khutbah itu ada 2 khutbah. Apakah 5 itu di masing-masing khutbah itu harus ada, ataupun cukup yang 3 di khutbah pertama, kemudian yang 2 di khutbah kedua? Apakah begitu, Ustaz? Baik. Iya. Silakan Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadan dari Cianjur. Silakan Ustaz. Iya, sebagian ulama, terutama para ulama mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya khutbah itu harus 2 khutbah. Kemudian juga nanti ada syarat tambahan yang lain, ya, syarat tambahan yang lain seperti harus ada pembacaan ayat Al-Qur'an dalam setiap khutbah. Harus ada wasiat taqwa dalam setiap khutbah. Ya, seperti itu. Yang di antara para ulama mazhab pun ada perbedaan tentang perinciannya. Ya, jadi ini adalah pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama yang masyhur di negeri kita karena kita tumbuh dengan fikih Syafi'i ini. Tapi sekali lagi kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau kita bertanya mungkin lebih detail, ya, lebih mengejar. Apa dalilnya harus 2 khutbah misalnya? Apa dalilnya harus ada wasiat taqwa dalam setiap khutbah? Harus ada bacaan Al-Quran dalam setiap khutbah? Maka akan sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena ternyata khutbahnya Rasulullah SAW itu variatif. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya kadang-kadang Rasulullah SAW khutbah beliau berisi bacaan Quran saja. Beliau pernah membaca surat Qaf dalam khutbah beliau.
Bahkan cukup sering seperti itu. Yang nampaknya yang beliau baca hanya surat Qaf saja dari awal sampai akhir khutbah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya khutbahnya Rasulullah SAW itu variatif ya. Kadang-kadang 2 khutbah, ya, kadang-kadang tidak 2 khutbah, ya, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Yang karenanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak ada kewajiban harus 2 khutbah. Tidak ada kewajiban untuk menyebutkan wasiat takwa dalam setiap khutbah, meskipun itu yang terbaik, insya Allah itu yang terbaik. Ya. Tapi untuk mengatakan harus, dan kalau tidak begitu maka tidak sah, maka ini berat, sebenarnya berat. Dan saya pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya yang penting khutbah. Yang penting khutbah, dan para ulama ini mengatakan karena tidak ada batasan dari Rasulullah SAW, maka hal ini dikembalikan kepada urf, kepada adat yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau ada seorang khatib yang berkhutbah, kemudian masyarakat di situ mengatakan, oh itu disebut sebagai khutbah, sudah cukup sebagai sebuah khutbah. Meskipun barangkali hanya 5 menit dan pendek, maka jadilah itu khutbah yang sah. Karena memang Nabi Muhammad SAW khutbah beliau variatif dan beliau tidak membuat batasan harus begini dan begitu. Ya, maka ini pendapat yang lebih kuat dan juga pendapat yang lebih ringan untuk umat Islam, insya Allah. Ya. Tapi ada pun berkaitan dengan khutbatul hajah, apakah di setiap khutbah beliau baca Alhamdulillah atau gimana, Ustaz? Iya, itu adalah khutbah yang sering beliau sampaikan, yang sering beliau sampaikan, khutbatul hajah, yang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian ada 3 ayat yang beliau baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini adalah ghalib khutbah beliau seperti itu. Nah, maka itu yang terbaik, tapi tidak selalu seperti itu, karena ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya beliau khutbahnya kadang tidak seperti itu. Ya, beliau ada misalnya tadi disebutkan membaca surat Qaf ya, dan menyelesaikannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya khutbah beliau variatif. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustazana atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah terhubung kepada penelpon berikutnya, kita coba sapa. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Rudi di Tanja Barat, Kota Jambi. Masya Allah, silakan Bapak. Begini, kita melaksanakan takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itu kita kan melaksanakan niat. Apakah boleh kita hanya usul di kalau zuhur al-baqarah satu takbiratul pakai usali saja, niat kita gimana itu? Apakah kan kita tidak boleh memperpanjangkan Allahu Akbar dengan singkat Allahu Akbar saja? Yeah. Kalau kita kan di situ harus pakai kata ta'aratain, Ustaz. Nah, di situ kita ingin penjelasannya, apakah boleh kita takbiratul ihram itu kita persingkat dengan Allahu Akbar, sementara kita kan mengambilnya di situ sengaja atau sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Sebagian kan maksudnya niatnya sebelum takbiratul ihram apa saat takbiratul ihram, Pak? Maksud saya tanyakan itu, apakah boleh kita melakukan niat itu waktu kita berdiri pertama niat, kedua takbiratul ihram. Iya. Kita boleh di waktu tegak pertama itu pasang niat, Pak, langsung takbir itu dengan takbir singkat saja Allahu Akbar tanpa Allahu Akbar dengan Nabi kan sengaja saya sendiri. Oh, pendek saja maksudnya Allahu Akbar begitu. Ya. Baik. Ya, oke. Saya Pak Misal. Baik. Ya, Baik, Pak Rudi. Barakallahu fiik, Pak Rudi dari Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, jadi niat salat itu yang dijadikan patokan adalah yang ada di hati. Jadi kalau seseorang sudah mengatakan dalam hatinya tanpa mengucapkan dalam mulutnya, saya niat salat zuhur misalnya 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala dalam hati, maka niat itu sudah sah.
Dan justru itu adalah niat yang terbaik karena begitulah niatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melafadzkannya. Ya betul bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya mengucapkan niat itu sunnah. Ini pendapat ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya, dan cukup banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Dan ini masalah khilafiyah, tidak masalah ya. Jadi yang terbaik adalah meniatkan dalam hati, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kemudian setelah pasang niat, maka kita bersiap untuk takbiratul ihram. Dan yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Ya, dan Allahu Akbar ini tidak harus panjang, ya tidak harus panjang dengan mad wajib muttasil misalnya, seperti panjangnya mad wajib muttasil yang sampai 6 harakat atau semacamnya ya. Ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau kita sholat sendiri, apalagi waktu kita sempit, tidak masalah, kita cukup mengatakan Allahu Akbar. Yang penting ada mad, karena Allah itu memang orang Arab membacanya Allahu Akbar, ada mad tabi'inya di situ ya. Allahu Akbar. Jadi saat lamnya kita membaca lam ini maka harus ada mad. Ya mungkin sebagian imam karena waktunya yang luas ya, juga karena kondisi mengangkat suara Allahu Akbar. Nah seperti itu juga boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau karena kondisi tertentu kita cukup membaca pendek 2 harokat saja misalnya, atau 1 alif dengan mengatakan Allahu Akbar, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nah jadi tidak masalah kalau kita setelah pasang niat kita takbiratul ihram dengan cukup membacanya pendek saja, Allahu Akbar. Itu sudah cukup, walhamdulillah ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal yang tertunda tadi Ya. dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Ustadz, ketika saya sakit perut, muntah-muntah dan mencret menjelang sholat maghrib dan sampai isya belum juga sembuh. Lalu saya menjamak sholat maghrib di penghujung waktu isya sekitar jam 11 malam dan saya sholat duduk dan saya tidak mampu untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Lalu mengqadhonya di sepertiga malam. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Ya, Masya Allah, pertanyaan ini menunjukkan semangat penanya untuk menjaga sholat sunnah rawatib. Masya Allah, bahkan dalam keadaan sakit pun masih berusaha untuk menjaga dan mengerjakan sholat sunnah ba'diyah, meskipun waktunya tidak langsung persis setelah kita menyelesaikan sholat kita ya. Dan menjamak sholat karena sakit itu hukumnya boleh. Ya, para ulama berpendapat karena Nabi Muhammad SAW membolehkan orang yang istihadhah untuk menjamak sholat. Orang yang istihadhah, yang keluar darah ya karena sakit, bukan darah haid, bukan darah nifas, tapi ini darah sakit. Nah, beliau membolehkan orang yang sakit ini untuk menjamak sholatnya. Juga karena Nabi Muhammad SAW menjamak sholat untuk sebab yang lebih ringan daripada sakit, yaitu safar. Orang boleh menjamak sholat karena safar. Padahal kalau kita bandingkan mana lebih tidak nyaman, safar atau sakit seperti yang disebutkan tadi itu? Jawabannya sakit itu lebih berat daripada safar. Juga Nabi Muhammad SAW menjamak sholat karena hujan. Masya Allah. Nah kalau kita bertanya mana yang lebih berat, sakit atau hujan? Jawabannya sakit lebih berat daripada hujan. Maka boleh bagi orang yang mengalami sakit seperti yang ditanyakan ini ya, mencret atau mungkin diare sampai lemas, dia harus istirahat baru bisa sholat di penghujung di sebelum pertengahan malam sekitar jam 11 ya. Maka hukumnya boleh untuk menjamak maghrib dan isya di waktu seperti ini, dan ini disebut sebagai jamak takhir. Ya, jamak di waktu yang kedua. Ya, jadi hukumnya boleh. Ya, adapun sholat sunnah ba'diyah yang dikerjakan beberapa jam berikutnya,
maka ini disebut qadha, ya, disebut qadha. Dan memang Nabi Muhammad SAW mencontohkan untuk mengqadha salat sunnah rawatib yang tidak bisa dikerjakan pada waktunya. Nah, jadi jamaknya boleh dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian mengakhirkan salat sunnah ba'diyah sampai beberapa jam berikutnya, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Dan untuk mengqadha salat sunnah tadi itu, apakah orang yang harus terbiasa dengan salat sunnah tersebut? Iya, jadi yang sebenarnya tidak ada kewajiban ya, yang namanya salat sunnah, mengqadha ibadah yang sunnah. Ya, dia pada dasarnya sunnah, kalau tidak dikerjakan pun tidak masalah seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW mencontohkan mereka yang biasa untuk menjaga sholatnya, untuk mengqadha sholatnya jika tidak bisa mengerjakannya pada waktunya. Dan kalau ada orang yang mungkin dia tidak penuh ya menjaga 12 rakaat sehari, ya, tapi suatu saat dia bersemangat untuk mengerjakan sholat sunnah ba'diyah itu meskipun sudah keluar waktunya, maka ini juga adalah amal soleh yang baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi tidak harus hanya boleh untuk mereka yang selalu menjaga sholatnya saja, tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah terhubung kembali kepada penelpon berikutnya, Ustaz. Kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ani di Sulawesi Selatan. Iya, silakan Ibu. Saya mau bertanya. Suatu hari saya pernah mendengar ceramah di satu pengajian. Ustaz itu mengatakan kalau kita bisa berusaha dalam satu hari satu malam itu sholatnya bisa 40 rakaat. Itu sholat apa saja selain sholat wajib ditambah sholat sunnah apa saja? Baik, cukup Ibu. Iya. Baik. Maksud saya pernah dengar Ustaz berbicara dalam pengajian, kita disuruh berusaha melaksanakan bisa sholat dalam satu hari satu malam itu 40 rakaat. Sholat wajib ditambah beberapa sholat sunat. Mohon penjelasannya. Baik. Apakah ada hadisnya? Siap Ibu, siap dipahami insyaallah. Ya, tunggu jawabannya Bu Andi di Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ya, oke. Memperbanyak sholat adalah berarti memperbanyak amal soleh. Sholat adalah salah satu ibadah yang agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disunahkan untuk memperbanyak sholat kita, sholat yang wajib, juga sholat-sholat yang sunnah. Dan tidak ada batasan tertentu harus sekian, ya, atau maksimal sekian. Karena kalau kita melihat hadis-hadis sholatnya Rasulullah SAW, terutama yang sunnah, kita akan dapati bahwasanya beliau tidak membatasi. Beliau misalnya mengatakan sholatul laili mathna mathna, ya, sholat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumul fajra falyutir bi raka'ah. Maka kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat terus perbanyak. Enggak ada batasnya. Baru kalau kita khawatir masuknya subuh, kita akhiri dengan witir 1 rakaat. Jadi tidak ada batasan. Nah, kalau kita bertanya gimana saya bisa sholat 40 rakaat misalnya dalam sehari, maka gampang. Kita mungkin salah satu paket yang bisa kita tawarkan ya, kalau kita bisa sebut paket Bu ya. Jadi kita punya sholat fardu 17 ya, 17. Kalau ditambah dengan sholat sunnah rawatib yang 12, maka akan menjadi 29. 17 tambah 12. Qobliyah subuh, kemudian Qobliyah subuh 2 rakaat, Qobliyah zuhur 4 rakaat, Ba'diyah zuhur 4 rakaat, Ba'diyah maghrib 2 rakaat, Ba'diyah isya 2 rakaat. Ini menjadi 29 sudah. Oh, ditambah dengan Ba'diyah yang tidak rawatib, yang tidak muakkad. Kita tambah misalnya dengan sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya.
Maka tambahnya berapa ini? 8. 29 tambah 8 sudah 37. Ya. Nah, tinggal nambah 3 rakaat. 3 lagi. 3 lagi ini bisa ditambah dengan witir. Nah, ini kita belum menghitung salat duha dan salat malam yang itu tidak ada batasnya. Ya, bisa sebanyak mungkin, bisa 20 rakaat, bisa 30 rakaat. Ya, jadi dengan perhitungan yang mudah ini maka berarti kita bisa menyiapkan paket-paket yang lain dan tidak masalah membuat target ya, membuat target misalnya saya ingin minimal 40 rakaat dalam sehari atau minimal 30 rakaat dalam sehari, ya minimal 50 rakaat dalam sehari, sehingga motivasi kita untuk semakin banyak sholat karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hal yang baik saja karena sholat adalah ibadah yang agung dan memperbanyak sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW berarti itu memperbanyak amal soleh kita dan bekal akhirat kita. Alhamdulillah. Masya Allah, banyak saja, lebih 40 bisa insya Allah saja. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Demikian Ibu Ani yang bertanya di Sulawesi Selatan, semoga bisa dipahami dan diberikan taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap ini pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya menyentil kita ya, menyentil kita dan memotivasi agar kita, oh Masya Allah, ternyata saudara-saudara kita di luar sana sedemikian bersemangat untuk menjaga sholat dan memperbanyak sholat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, sudah ada penelpon yang terhubung kembali saat kita coba sapa. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Umu Aryo sepertinya. Silakan Umu Aryo dari Pekanbaru, di Pekanbaru. Iya, syukran, jazakallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Ustaz meneruskan pertanyaan member WhatsApp di Rosa. Itu pertanyaannya yang pertama, Ana bangun 1 jam sebelum salat subuh, melakukan tahajud dan witir. Tetapi saat sudah masuk subuh, itu setelah salat fajar, itu rasanya mengantuk sekali Ustaz. Jadi saat salat subuh itu sering seperti tertidur atau nggak khusyuk gitu Ustaz. Jadi itu hal yang sering terjadi. Apakah Ana harus bangun mendekati salat subuh saja supaya lebih khusyuk salat subuhnya atau bagaimana Ustaz? Baik, cukup Umu Aryo. Yang pertama. Yang kedua, begini. Apakah pengunduran libur 1 Muharram ini ada kaitannya dengan surat At-Taubah ayat 37? Mohon penjelasan terkait asbabun nuzul ayat tersebut. Udah, itu aja. Surat At-Taubah ayat 37. Ya, baik. Ya. Cukup Ibu Umaryo. Barakallahu fiik. Ditunggu jawabannya Ibu. Silakan Ustaz. Ya, ya, tentang orang yang bangun 1 jam sebelum subuh kemudian mengerjakan sholat malam dan witir, tapi kemudian biasanya ngantuk saat sholat subuh. Nah, kita harus ketahui bahwasanya kita tidak boleh untuk sibuk dengan ibadah yang sunnah, tapi mengorbankan sholat fardu kita. Ya, kalau sampai kita sibuk dengan ibadah sunnah, tapi kemudian malah sholat subuhnya kebablasan, ya tidak dikerjakan pada waktunya, maka ini adalah sebuah kesalahan dalam beribadah. Nah, termasuk juga adalah kalau kita sampai mengorbankan khusyuknya waktu sholat subuh. Subuh masih on time, tapi kita ngantuk berat, ya, dan tidak bisa khusyuk, karena khusyuk adalah ruhnya sholat. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha." Kamu tidak dapat apa-apa dari sholatmu kecuali yang engkau hayati. Nah, kalau kita sambil ngantuk-ngantuk, maka kita nggak tahu kita baca apa, kita mengucapkan apa, dan kita tidak meresapi, ya, sehingga pahalanya berkurang. Karenanya di antara teladan Rasulullah SAW adalah beliau istirahat sejenak sebelum sholat subuh. Ya, jadi beliau qiyamul lail di waktu yang cukup panjang, ya, di sepertiga terakhir beliau bangun. Kemudian beliau sholat, tapi menjelang subuh beliau istirahat dahulu. Beliau istirahat. Ini salah satu hikmahnya adalah saat subuh orang bisa lebih segar, ya. Nggak masalah tidur dulu sebentar, nah, kemudian nanti saat subuh bangun. Nah, dan apa yang dilakukan oleh saudara kita dalam
seperti disebutkan dalam pertanyaan tadi, barangkali karena belum terbiasa saja, ya. Karena belum terbiasa saja. Dan insya Allah dengan sering-sering mengerjakan qiyamul lail, ya, asal tidurnya cukup. Yang penting itu adalah istirahat kita cukup, ya. Seseorang perlu untuk mengetahui waktu minimal tidur malam dia berapa. Ada sebagian orang yang butuh 5 jam. Ada sebagian orang yang butuh 4 jam. Ada sebagian orang yang cukup tidur 3 jam dalam semalam. Nah, itu beda-beda, ya. Orang tidak sama, maka kita perlu mengetahui berapa waktu tidur minimal kita dalam semalam. Nah, kalau memang kita bisanya 4 jam paling tidak, maka hendaknya kita tidur paling tidak 4 jam pada setiap malam. Nah, jangan sampai karena ingin qiyamul lail nanti akhirnya kita mengorbankan, sudah saya tidur 3 jam saja, yang 1 jam saya pakai untuk qiyamul lail misalnya. Nah, berarti bukan cuma 1 jam, tapi berjam-jam dipakai untuk qiyamul lail. Berarti itu akan membuat kita lemah. Kita akan membuat kita seperti tadi, ya, ngantuk ketika sholat subuh. Nah, kalau kita sudah tidur yang cukup, baik itu 4 jam atau 5 jam atau 6 jam, sesuai dengan kebutuhan badan kita masing-masing, maka saat bangun, insya Allah kita sudah segar, ya, sudah segar dan siap untuk memulai aktivitas pagi. Maka qiyamul lail 1 jam, maka itu tidak akan berpengaruh, insya Allah tidak akan berpengaruh karena tidur malam kita sudah cukup. Saya khawatirnya Anda tadi, ya, menjadi sangat ngantuk menjelang subuh itu karena tidur malamnya tidak cukup. Ya, mungkin itu bisa dicoba. Dan tidak masalah kalau dari 1 jam itu misalnya diambil misalnya 45 menit saja, untuk kemudian yang terakhir, yang 1/4 jam terakhir sampai adzan subuh itu dipakai untuk istirahat. Bisa tidur, kalau memang bisa tidur terlelap sebentar, itu kadang-kadang barokah. Kita tidur sebentar, tapi Masya Allah bangun sudah seger lagi. Ya. Atau bisa juga seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, beliau tidur, atau tanpa tidur juga bisa, tanpa tidur, ya, maksudnya istirahat sejenak, sekedar merebahkan badan, ya, agar tidak terlalu capek, ya, misalnya dengan aktivitas yang lain, mungkin dengan membaca Al-Quran, atau bisa mungkin barangkali ngecek, ya, barangkali ada SMS yang masuk dan sebagainya. Yang penting tidak terlalu monoton saja dan kita bisa mengerjakan sholat subuh dengan khusyuk. Ya, itu mungkin beberapa tips yang bisa dicoba agar qiyamul lail tetap berjalan dan juga Anda bisa menjaga kekhusyuan sholat subuh, ya. Mungkin pada subuh juga bisa olahraga supaya bergerak gitu saja. Betul. Mungkin juga istirahatnya bisa dengan bergerak-gerak sebentar, karena ketika kita ngantuk kemudian kita olahraga sebentar sebelum subuh itu, ya, maka kita akan kembali fresh. Atau bisa juga dengan mandi. Sebagian orang dengan mandi malah seger, ya. Jadi ada banyak kiat yang mubah dan halal yang bisa kita kerjakan untuk bisa menggabungkan antara dua maslahat. Qiyamul lail jalan, kemudian subuh juga tetap khusyuk sholatnya. Soal yang kedua, Ustaz. Adapun yang kedua, saya bukan orang yang hafal maksudnya hafal, surat At-Taubah ayat sekian itu bunyinya seperti ini gitu. Saya mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan siapa? Ummu Aryo, ya, Ummu Aryo dari Pekanbaru. Mungkin alangkah baiknya kalau ke depan pertanyaannya disebutkan ayatnya, ya, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan. Ya, insya Allah kita pending untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kami para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, hafizakumullahu ta'ala, kembali kami mengajak beri masih ada kesempatan untuk bertanya langsung bersama Ustaz kita berkaitan dengan fikih ibadah di 0331 544087. Baik, kita beralih pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini dari meja redaksi Fatwa TV. Bismillah, Ustadz, mau bertanya dari hamba Allah DKI Jakarta, Ustadz, apakah dagu wanita di dalam sholat itu aurat? Yang pertama, bila aurat, bagaimana cara mengatasinya? Padahal mukena yang dikenakannya sudah sedemikian adanya. Ya, jadi pembahasannya bukan apakah dagu itu aurat atau tidak.
Tapi kalau kita berbicara tentang sholat, maka pembahasannya adalah apakah dagu wanita itu termasuk wajah atau bukan? Termasuk wajah. Nah, jadi ini yang dibahas. Kenapa? Karena aurat wanita itu berbeda-beda. Antara aurat dia di depan laki-laki asing, ya kemudian aurat dia di depan teman-teman wanitanya sendiri itu berbeda. Nah, jadi ketika di hadapan pria asing, maka tentunya dagu adalah aurat. Tapi ketika dia hanya berada di tengah-tengah keluarganya sendiri atau sesama wanita, maka dagu bukanlah aurat ya. Jadi ini bukan pembahasan kita. Yang kita bahas kalau kita berbicara tentang sholat adalah apakah dagu wanita itu termasuk wajah sehingga boleh untuk dibiarkan terbuka. Atau dagu itu bukan termasuk wajah, ya bukan termasuk wajah, sehingga harus ditutupi. Nah, ini pembahasannya. Nah, seorang yang sholat harus membuka wajahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam sholat kita harus membuka wajah kita. Dan yang dimaksud dengan wajah adalah, kata orang Arab, ma tahsulu bihil muwajahah, yaitu bagian yang kita pakai untuk menghadap orang ketika sedang bertemu. Nah, jadi ini secara vertikal, ya, dari tumbuhnya rambut sampai dhiqn, sampai dagu, kata para ulama. Kemudian sebelah kiri dari telinga kanan ke telinga kiri, ini secara horizontal. Ini adalah wajah yang tidak boleh ditutupi dan harus terbuka. Nah, kemudian untuk para wanita, ya, selain wajah dan telapak tangan itu harus ditutup. Nah, kita makanya kalau sekarang kita kembali kepada pertanyaan, dagu itu harus ditutup atau tidak? Ya, jawabannya, dagu termasuk bagian dari wajah, sehingga dia boleh dibuka, dibiarkan terbuka. Nah, jadi dari batasan vertikalnya, dari tempat tumbuhnya rambut di dahi sampai dagu di sini. Ya. Nah, jadi ini boleh terbuka, tidak ditutup. Ya. Tapi yang sering jadi pembahasan para ulama adalah asfaludz dhiqn, ya, bagian bawah dagu yang di sini. Nah, ini bukan termasuk wajah karena kita tidak menggunakan bagian dagu ini untuk menghadap orang. Ketika kita menghadap orang, maka wajah kita adalah yang depan ini, gitu loh. Nah, maka karena bagian bawah dagu ini bukan merupakan wajah, maka dia harus ditutup bagi seorang wanita. Ya, bagi seorang wanita, bagian ini harus ditutup. Adapun dagu, ya, maka itu bagian dari wajah. Jadi dagu termasuk wajah, sedangkan bawahnya dagu ini bukan termasuk wajah sehingga harus ditutup. Semoga cukup jelas ya. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz, sampai dipraktekkan langsung Ustaz. Ya, ini mohon maaf kita buka masker agar lebih jelas ya. Barakallahu fiik, demikian Ustaz atas jawabannya, jazakallahu khairan. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung kepada penelpon berikutnya saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Abdul Kohar di Majalengka. Ya, silakan Bapak. Pak Abdul Kohar di Majalengka. Silakan Bapak, pertanyaannya. Pengertian khusyuk atau sinonim khusyuk dalam sholat itu bagaimana? Saya belum bisa khusyuk sampai hari ini. Baik. Kalau khusyuk yang namanya apa? Konsentrasi itu sulit gitu. Baik. Mana? Cukup Bapak? Iya. Terima kasih Pak Abdul Kahar di Majalengka. Silakan Ustaz. Iya, yang dimaksud dengan khusyuk adalah hadir dalam sholat kita, meresapi bacaan sholat kita. Jadi saat kita berdiri membaca Al-Fatihah misalnya, maka badan kita tegak berdiri, kemudian mulut kita komat-kamit membaca surat Al-Fatihah, dan hati kita ikut hadir. Hati kita ikut hadir sehingga ketika kita mengucapkan alhamdulillah, di situ hati kita ikut memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, hati kita ikut meresapi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat kita sujud, maka badan kita posisi sujud, mulut kita komat-kamit mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi mulut kita komat-kamit mengucapkan doa itu, hati kita hadir
ikut mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang maha agung. Jadi khusyuk adalah amalan hati, Pak. Saat kita sholat, saat kita sujud misalnya, badan kita posisi sujud, mulut kita qomat kamit, nah hati kita khusyuk dalam arti hadir. Karena kadang-kadang badan kita posisi kita sujud, mulut kita qomat kamit, tapi hati kita masih di kantor, hati kita masih di sawah, hati kita masih di pasar, hati kita masih di media sosial dan sebagainya. Nah, maka khusyuk adalah dengan menghadirkan hati untuk meresapi apa yang diucapkan oleh mulut kita. Ya, jadi itulah khusyuk. Khusyuk adalah amalan hati. Khusyuk bukan amalan tangan, bukan amalan kepala atau kaki, tapi dia adalah amalan hati kita. Dan khusyuk adalah nikmat yang besar yang tidak semua orang diberi. Ya, tidak semua orang mendapatkan anugerah ini. Bahkan khusyuk ini juga kadang-kadang ya orang-orang soleh, orang-orang yang utama pun diganggu oleh setan untuk tidak khusyuk. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa dalam sholat beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya kadang-kadang dalam sholat itu beliau mengatur strategi perang. Ini godaan setan untuk tokoh sekalibur Umar bin Khattab masih kadang-kadang tidak khusyuk dalam sholatnya. Maka bagaimana dengan kita? Jadi kalau Pak siapa tadi? Bapak Abdul Qahar. Pak Abdul Qahar di Majalengka mengeluhkan saya belum bisa khusyuk, itu adalah keluhan kita semuanya, Pak. Itu keluhan kita semuanya. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang khusyuk. Di antaranya adalah meminta kepada Allah ya di akhir sujud, di akhir salat kita, agar kita dibantu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian juga ingat bahwasanya kalau kita tidak khusyuk maka pahala salat kita berkurang. Ya, dan ruh salat kita adalah khusyuk. Nah, kemudian berusaha untuk mempelajari arti dari bacaan-bacaan salat. Juga mempelajari bahasa Arab, karena dengan bahasa Arab kalau kita mendengar imam membaca alhamdulillahirabbil alamin otomatis kita paham. Nah, tidak harus menghafal terjemahnya. Nah, kemudian kalau kita terbiasa memahami atau mempelajari makna bacaan salat, maka kita akan bisa lebih khusyuk dalam salat kita. Nah, ini adalah beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa memperoleh khusyuk yang merupakan ruh dari ibadah salat kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa menjadi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Barakallahu fiik. Cukup Ustaz? Ya. Jazakallah khairan. Jadi pertanyaan beliau ini keluhan kita semua saja, bukan beliau saja. Betul. Jadi ini keluhan kita semuanya, keluhan orang-orang saleh. Dan ketika kita merasa ada yang kurang, berarti kita peduli dengan salat kita. Jadi ini menunjukkan kepedulian kita kepada salat kita dan semangat kita untuk memperbaiki ibadah kita. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dan itu kalau kita baca Ustaz, orang beriman itu dan cirinya khusyuk dalam salat saja. Iya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan sifat mereka yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang dalam salat mereka khusyuk. Jadi ini sifat utama orang yang beriman. Sifat utama orang beriman. Barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz. Demikian Bapak Bu Abdul Qahar yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup di kesempatan yang baik ini Ustaz. Akhirnya jazakumullah khairan atas waktu, ilmu dan faedahnya, semoga bisa kita amalkan dan kembali berjumpa di pertemuan berikutnya Ustaz, insyaallah taala. Demikian para pemirsa Khotul Iman, para pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan yang kami lakukan. Dan tersaksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk malam ini insyaallah live interaktif konsultasi keluarga bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Dan terima kasih, syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?